podcast pakai otak. Makhluk halus. Halo guys. Duh, gua naik dulu lah. Anjir, banyak yang lihat gua. Banyak yang lihat gua. Halo guys. Aduh, jantungku mau copot guys. Tadi di sana gua tuh baru saja keluar dari hutan lepas guys. Gua dikejar-kejar makhluk halus guys. Makhluk halusnya cewek apa guys? Cewek nakal. Apa sih maksudnya? Tante gatalnya maksudku. Anjir, mati nyamuk lo tampari. Anjir, masih bisa. Untung gua selamat guys. Kalau enggak keperjakanku akan dirampas oleh makhluk halus. Oke guys, saya lupa menyapa. Selamat siang, selamat berakhir pekan. Saya Hoirul Ihsan kembali menyapa Anda. Kita akan kembali untuk mencari podcast pakai otak. Nah, penasaran guys siapa yang menjadi bintang tamu kita hari ini dan kenapa saya berada di sini guys? Saya di mana? Guys? Saya di mana? Pulangkan saya. Banyak nyamuk. Oke, hari ini saya tidak akan bercanda. Saya akan mendatangkan bintang tamu yang sangat luar biasa guys. Dia ini seorang driver di Mandailing Natal. Dia itu seorang apa namanya sih? Dia itu apa sih maksudnya? Dia itu seorang driver. Orangnya juga baik ya, orangnya juga humoris, baik, tampan juga, dan jomblo mungkin barangkali. Dan selain driver, dia itu juga seorang apa sih, seniman ya. Iya, dia itu seorang seniman. Aduh, kok gua nggak banyak tahu tentang dia ya guys, karena memang dia itu orang yang baru. Makanya saya harus mempodcast dia dan kita gali lebih dalam lagi sisi lain, sisi lucu, sisi humornya, sisi buruknya barangkali kita akan gali. Saya rasa dia sedang makan guys. Kita samperin dia yuk. Aku ke situ dulu, udah capek kan. Masa gua harus lewat dari sini? Iya, nggak apa-apa. Orangnya lagi makan langsung ketawa. Tangga ke langit. Aku pikir nggak ada atapnya guys. Gimana? Gue keren di sini. Coba foto dulu. Gelap. Oh ya. Nah, gua udah ingat tadi bintang tamu kita ini juga merupakan orang yang Orang yang sangat mudah bergaul. Ya, cerdas, intelektual, berjiwa karisma tinggi. Punya banyak tabungan juga. Langsung saja ya. Tabungan. Gue pengen diayun dulu di sini. Dekat. Nah, saya mau nanya dulu sama kalian. Kalian udah subscribe belum podcast pakai otak ini? Kalau belum, gue nggak mau lagi guys. Kemarin gue juga udah bilang kalau kalian belum subscribe, gue nggak akan nyari orang-orang yang inspiratif lagi untuk menjadi pembicara di podcast ini. Tolong subscribe, like, dan komen ya. Gue tunggu. Ya, gue akan bawa kalian ke materi gue yang luar biasa. Ikutin gue. Anjir, yang jual soto ikut nengok-nengok gue. Kita langsung, gua sudah melihat target kita, bisa dilirik sedikit ke kiri. Iya, materi kita sedang nyantai guys sendirian. Kayaknya dia lagi nunggu seseorang, atau itu hanya settingan. Ayo kita. Ya, materi kita masih sibuk sendiri. Muka aku kayak mana jadi sih? Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar bang? Ini namanya Bang Mer ya? Iya. Oh, kayak saya pikir saya salah meja.
Enggak, ceramah aja. Dah, duduklah kameramen yang baik hati. Kita sudah sampai di lokasi yang kita tuju, di mana tadi saya mengatakan kita akan berbicara atau berdiskusi, berbagi cerita, kisah menarik dan inspiratif dari seorang pemateri kita sebut aja pemateri karena nanti kita menjadi pendengar aja karena memang yang kita datangkan ini adalah lebih senior ya, lebih berpengalaman, sudah banyak melintang pekerjaan mulai dari bekerja di bidang kuliner sampai bekerja di bidang driver, maka kita akan lebih banyak mendengarkan aja guys. Saya jadi takut pula ini bertanya karena nggak tahu. Oke, karena memang sudah di samping kita. Ya, silahkan dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di luar sana yang setia sekali menonton podcast pakai otak. Setiap orang punya cerita untuk dibagi guys. Hari ini seperti yang saya katakan tadi, saya sudah bersama dengan orang yang luar biasa. Ini abang saya juga guys, namanya Bang Humeir. Humeir apa bang nama panjangnya? Humeir Siahaan. Mau tahu lebih jelas lagi mengenai siapa sih Bang Humeir Siahaan ini? Yuk kita kasih kesempatan untuk Abang Humeir untuk memperkenalkan diri. Yeay. Ayo. Nah, nama abang tadi Humeir Hasbalah tadi ya bang? Enggak, Humeir Siahaan. Hasbalah itu nama Facebook ya? Oh, saya pikir Humeir Hasbalah. Hasbalah itu nama panggung. Oh, nama panggung Humeir Hasbalah. Dan nama sebenarnya itu Humeir Siahaan ya? Iya, Humeir Siahaan. Abang tinggal di mana? Tinggal di Penyambungan 2. Penyambungan 2. Ya, tepatnya di Banjarkobung. Oh, saya juga Penyambungan 2 di Jalan Abri. Berarti tetangga. Oke, abang sibuk ngapain sekarang? Kesibukan sekarang ya seperti yang tadi lah. Udah tahu kan driver. Oh iya, driver ya. Sekarang. Berarti driver yang ini ya, Bang ya? Apa sih namanya? Delivery. Oh, gitu. Saya pikir ini yang kayak apa? Formula One. Itu driver balap namanya. Saya pikir yang seperti itu. Oke, sekian perkenalan dari bintang tamu kita. Ya. Seperti biasa kita ini Bang sedang berada di podcast pakai otak. Podcast pakai otak itu biasanya saya mendatangkan siapapun bisa ke podcast ini. Kita akan ada sesi sharing, tanya jawab, diskusi barangkali atau balik bertanya boleh. Pokoknya di podcast pakai otak ini semuanya akan saya tanyakan dan akan harus abang jawab juga gitu. Dan di sini eksklusif, no rekayasa. No secret. No secret. No secret, saksikan. Oke, kita langsung aja ke podcast kita. Abang sebelumnya siap untuk kita tanya? Siap. Oke. Kita telah menyiapkan beberapa pertanyaan, di antaranya pertanyaan gue yang pertama. Abang Humeir ini kalau abang butuh pijat relaksasi, itu ada timnya biar lebih biar lebih relax. Kita sudah membawa tim untuk memijat abang ya. Pijat plus juga. Benar ini. Ya, bohong. Bercanda. Kalau untuk dipijat juga sudah ada. Nah, sekarang pertanyaan kita yang pertama. Saya juga sebenarnya bingung sih menanyakan pertanyaan yang pertama ini, tetapi saya harus menanyakan ini kepada Bang. Apakah benar Abang ini seorang driver yang bekerja di bidang pengantar delivery makanan atau delivery? Ya, pertanyaan saya yang pertama itu apakah benar Abang seorang driver atau delivery makanan? Itu aja dulu. Baru nanti kita kembangkan deh pertanyaannya. Kalau sebenarnya driver sama delivery itu sama. Driver itu kan mengemudi. Nah, deliverynya itu ya untuk Antar ya? Iya, pesan antar makanan. Nah, Abang bekerja di bidang itu merupakan sebuah agensi perusahaan atau itu apa? Milik pribadi atau Abang bekerja di situ? Sebenarnya kalau agensi perusahaan enggak. Agensi perusahaan atau milik pribadi enggak. Itu kerja tim. Oh, itu dibentuk oleh Ya. tim, sekelompok tim. Di mana Abang salah satu di dalamnya. Tapi
Hah? Ketuanya ada. Ketuanya ada. Iya. Ya namanya tim pasti ketuanya. Ketuanya apakah Enggak. abang? Enggak. Oke. Kalau ketuanya Hah? misal Hmm. apa tuh namanya? Kalau apa sih nggak tahu juga. Misal kayak aduh. Pokoknya ketua di tim itulah. Ketua tim yang Iya. menggerakkan usaha Iya, inilah kan, menggerakkan, iya. penggerak usaha dalam Nah. bidang delivery makanan. Ini beroperasi di sekitar kota Penyambungan atau mencakup beberapa kecamatan atau ini justru kabupaten? Usaha Kayaknya ketiga. penyambungan pokoknya di Berarti- Mandailing inilah. Mandailing. Iya. Berarti ada di beberapa kecamatan juga dong ya? Enggak. Berarti di Penyambungan. Iya di penyambungan ini aja. Berarti dia itu penyambungan sekitar gitu ya, penyambungan sekitar. Oke. Cuman kalau misal ada konsumen yang dari Kota Nopan misalnya Kota Nopan bisa bisa. dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang berlaku Iya. berarti ya, karena kan tergantung jaraknya juga Ah. untuk mengantar sebuah pesanan si konsumen itu. Oke, nah kalau misalnya abang ini sebagai salah satu drivernya, sudah abang pernah nggak sejauh mana sih abang pernah mencari konsumen itu ke tempat konsumen itu, udah pernah sejauh mana? Kalau sejauh mana sampai jauh kalau ke arah mana sih? Pernah ke Batu Badaun ngantarnya? Batu Badan itu kejauhan. Oke, mana Itu kejauhan. Kalau ke arah mana? Arah timur, utara mana timur? Oke, Utara? kalau timur berarti ke arah Tobing lah. Iya. Tobing udah pernah ke sana ngantar? Iya, arah timur ke Gunung Baringin. Baringin. Udah pernah ngantar juga ke sana? Udah. Oke, kalau misalnya ke arah kita pergi ke arah barat, ke Arah Sirambas. Sirambas berarti ya Ah, ke iya, Barbaran sana itu. juga. Bukan lah. Enggak ya? Arah Barbaran itu. barat itu Penyambungan Utara nggak sih? Penyambungan utara itu Mompang, Iya, Mompang. iya. Kalau ke Penyambungan barat tuh kalau nggak salah itu kayak Longat gitu. Ke sana, Kalau ke ke arah sana. Longat paling jauh ke sana itu ke sebelum Sampuraga apa sih namanya? Kampung Sirambas, ya, Sirambas. Berarti ke Sirambas udah ada konsumen kita. Oke, berarti sudah jauh ya untuk mengantar makanan itu, karena memang kan konsumen itu kan mengandalkan jasa delivery ini karena memang mereka itu ya nggak sempat Iya. untuk pergi ke toko yang dituju, makanya membutuhkan jasa sih delivery. Makanya Atau sejauh yang lagi malas mager keluar, bergerak, mager. mager. Apalagi kan sekarang COVID, nggak boleh kemana-mana. Jadi jasa-jasa yang seperti ini sangat benar-benar dibutuhkan oleh si konsumen. Tapi kalau lagi mager bisa hubungi kita juga. Oke, nanti kita akan kasih tahu nomor yang bisa dihubungin kalau Anda semua pengen pesan makanan di sekitar Penyambungan. Oh iya, emang harus pesan makanan atau apa aja sih biasanya yang bisa orang pesan? Sebenarnya kan kalau makanan nggak harus makanan. Nggak Ini kan harus kita makanan. jasa nih. Oh, Jasa kalau misalkan mau ojek online juga bisa. oh iya, Mau beli perlengkapan dapur, entah sayur, pokoknya masalah dapur lah, gas, berarti kebutuhan Bisa, rumah tangga iya. pun bisa. nggak harus Iya. pesan makanan, nggak. Nah, abang pernah nggak sih mendapatkan pengalaman misalnya ditipu si konsumen gitu misalnya? Dia tuh menelpon kita, pas kita udah pesan barang dia, ternyata dia nggak jadi atau cancel, itu pernah nggak sih ngalamin pengalaman seperti itu? Nah ini nih, sebenarnya kalau di delivery itu, delivery lah, pokoknya kalau semua delivery yang di Penyambungan ini kan, di delivery Penyambungan ini kan banyak nih. Iya, iya. Ada Boleh ya lah usaha yang disebut-sebutkan sama ya. ya. Iya, usaha yang sama lah. Itu rata-rata udah kena semua. Oh. Dari yang transfer duit, Mm-mm. yang kalau misal beli makanan nggak, cuman dia iming-imingnya transfer duit kan, Hah? terus bilang atas nama kantor ini. Mm-mm. Nah karena kita jasa ya langsung percaya aja langsung kan. percaya. Nah, Taunya? tiba-tiba pas sampai ke lokasi itu orangnya memang nggak ada, Oh. di telepon juga nggak aktif gitu. Berarti memang tidak bukan usaha yang abang jalanin ini aja sih yang seperti itu gitu maksud abang tadi ya. Iya. Usaha yang sama yang lainnya pun juga yang Iya. bergerak di bidang delivery pasti juga pernah ya kena tipu-tipu seperti ini ya. Udah. Berarti itu memang sebuah risiko lah ya untuk Nah, kita itu yang- risikonya paling itu utama risikonya, dan itu benar-benar menyakitkan nggak sih bang? Saya tuh pernah baca berita katanya
ada dia pemuda ini kan dia udah masak cateringan banyak-banyak, ternyata si pelanggan membatalkan dengan sepihak, akhirnya rugi, dia udah minjamkan ini uang untuk memasak gitu. Sebenarnya kalau masalah rugi sih enggak, itu pasti diganti sama kantor kan, kantor, iya. perusahaan lah, bukan perusahaan, sama dari kantor atau tim. Cuman kan mikir lagi ke sini, ini kan kita udah sebagai driver ini udah baik lah, ini keperluan dia, sampai alasan dia buat alasan perlu, nah udah kita beli ini beli itu, tiba-tiba sampai ke lokasi, orangnya nggak ada, di telepon nggak aktif. Jangan-jangan yang nelpon nama itu makhluk halus kayak yang ngejar-ngejar aku tadi. Iya, kayaknya iya. Mungkin itu bisa menjadi apa ya, pelajaran lah. Seharusnya pelajaran ini sebenarnya bukan untuk kita sih yang buka jasa, Iya. itu Buat untuk si konsumen. Maksudnya tolonglah saling menghargai, Iya. gitu kan. Si pembuat jasa kan telah bersungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita jangan semena-mena pula, jangan menelpon kalau memang tidak butuh, atau jangan menipu lah istilahnya ya Bang ya. ya, Itu jadi yang perlu kayak dilakukan. mikir ini driver ini pandangan orang gini amat ya gitu. Kayak serendah Iya, jadi orang kayak mandang sebelah mata gitu. Iya. Padahal sebenarnya posisi driver itu sangat berperan penting untuk pertumbuhan ekonomi itu kan, pertumbuhan ekonomi kita, dan juga ya gimana ya, kita kan punya itu merupakan sebuah kemajuan juga. Kita ada yang driver itu di tingkat kabupaten itu kan, itu merupakan sebuah kemajuan juga ya enggak sih Bang? Iya. Itu merupakan sebuah kemajuan juga, karena itu kan turunan dari aktivitas-aktivitas di kota-kota besar itu kan sudah mulai berkembang tuh driver sekarang sudah ada di kota kita sendiri. Nah, kenapa kita harus menipu gitu? Tapi mudah-mudahan itu tidak seringlah terjadi. Tapi saya yakin lebih sering yang bagus kan, lebih sering yang baik-baik kan pelanggan abang ya kan. Enggak semuanya penipu dong. Ya, Atau jangan-jangan semuanya pula penipu, mampuslah kita itu nanti. Resign Kalau lah kita jadi. bukan resign. Bangkrut perusahaan. Bangkrut. Oke guys. Nah, gimana kalian sudah mendengarkan cerita mengenai pekerjaan Bang Umer ini di bidang delivery atau driver? Menarik. Dan Anda tertarik untuk menjadi driver, itu merupakan sebuah usaha yang menantang Anda loh. Adrenalin ya. Kita harus bisa berkomunikasi dengan pelanggan, tahan mental, tahan banting, tahan di jalan, berkendara kemana-mana ya, di jalan, tahan kena hujan, panas matahari, petir badai, harus tahan. Nah, sekarang saya juga akan menanyakan kepada Bang Homer ini mengenai, tidak lengkap sebenarnya kalau kita tidak bercerita tentang percintaan ya guys. Tapi kita tidak akan bercerita di sini. Saya akan bawa abang ini ke Taman Raja Batu. Abang mau ke Taman Raja Batu? Oke, kita ke Taman Raja Batu.